Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, mari berteduh di Areza Official. Apa yang ingin kita teduhkan hari ini? Ada sisi terang, ada sisi gelap dalam hidup. Sisi terangnya adalah saat berhutang, maka menjadi solusi keadaan yang sedang terhimpit, terpojok, tapi sisi gelapnya adalah saat berhutang, siang hari kita terhina, malam harinya susah tidur. Bagaimana tidak terhina? Diremehkan oleh orang-orang. Orang terdekat bahkan juga ikut meremehkan, menghinakan. Padahal apa dosa kita? Salah kita cuma satu. Kita berhutang dan belum lunas, belum terbayar. Kayaknya orang berhutang tuh hina betul. Memang betul-betul hina. Apalagi ketika hutangnya itu pakai riba. Itu yang membuat sisi gelap, betul-betul hinanya seorang yang berhutang. Hutangnya itu tidak masalah. Hukumnya boleh-boleh saja, walaupun lebih baik dihindarkan. Tapi yang menjadi masalah besar, yang bisa menjadi sisi gelap dalam hidup adalah ketika berhutang dengan cara yang melanggar syariat, dengan cara riba. Ya, alasannya adalah pada saat itu kita kepepet. Pada saat itu tidak tahu harus bagaimana lagi, dan itulah satu-satunya solusi. Ambil hutang. Apalagi hutangnya harus ada bunga. Harus segera membayarkan kebutuhan. Akhirnya kita berhutang yang ada bunganya. Dari situ kita mulai terjerumus, tenggelam pada suatu kehidupan yang gelap. Hina siang harinya dan malam harinya, susah untuk tidur. Pada saat berbaring pun rasa-rasanya kita berbaring berbantalkan pikiran, beban-beban untuk bayar hutang gimana caranya. Sedangkan pendapatan sangat minim. Pendapatan tidak berbanding dengan pengeluaran yang lebih banyak. Pendapatannya saja minim, pengeluarannya juga masih banyak. Nah, lalu hutangnya bagaimana untuk mencicil? Terlampau berani, terlampau ambil resiko, terlampau menggampangkan. Gampang nanti, ada aja, bisa kok dibayar. Ternyata nggak bisa. Salah perhitungan, terlalu berani, terlalu berisiko. Tapi nasi sudah jadi bubur, maka jangan dibuang. Jadiin aja bubur ayam yang enak. Telan, makan, nikmati. Ambil sisi positifnya. Bubur pun bisa seenak itu rasanya. Jangan dibuang jika nasi sudah jadi bubur. Hadapi, maju ke depan. Jadikan bubur ayam yang enak. Ya sudah, jalani. Bayar hutang ini, segera diselesaikan. Bagaimana cara lunas hutang? Bagaimana cara bayarnya supaya lunas? Yang menjadi pertanyaan itu bagaimana supaya lunas? Ya, bukan itu pertanyaannya sebenarnya. Jangan pernah kau tanyakan, teman-teman jangan pernah tanya gimana caranya lunas. Karena jawabannya cuma satu, ya dibayar. Supaya lunas itu dibayar. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara bayarnya kalau nggak punya uang.
Cara bayarnya adalah buka pintu rezeki kita. Buka pintu rezeki kita selebar-lebarnya dan buang penghambat rezeki kita sejauh-jauhnya. Dibuang hambatannya, dibuka pintunya. Biar rezekinya bisa datang, biar keberuntungan bisa mendekat. Dengan keberuntungan yang mendekat, dengan rezeki yang datang, dengan rezeki itulah kita bayar hutang. Konsepnya begitu, prinsipnya begitu. Kalau mau bayar hutang, buka dulu rezekinya. Kalau mau rezekinya bisa datang, dibuang dulu penghambat rezeki itu. Kalau penghambatnya belum kamu buang, ya, belum kita buang penghambat rezeki itu, belum kita buang penghambatnya, penghalangnya belum kita buang jauh-jauh, bagaimana rezeki mau masuk, mau datang? Bagaimana mau kita buka pintu rezeki? Nggak bisa kebuka karena ada yang mengganjal, ada yang menghalangi pintu ini untuk terbuka. Ganjalannya, halangannya harus dibuang dulu, baru pintunya bisa dibuka. Kalau pintunya bisa dibuka, rezeki datang, rezeki bisa masuk lewat pintu itu. Kalau rezeki bisa datang, bisa masuk, kita bisa bayar hutang. Kalau bisa bayar hutang, kalau bisa bayar, ya lunaslah hutang, lunas hutang. Siang tak lagi terhina, malam pun tidur dengan nyenyak, makan pun terasa enak. Bersabarlah teman-teman, sahabat-sahabat yang masih punya hutang, yang masih punya tanggungan. Jangan tergiur untuk membayar hutang dengan berhutang lagi. Apalagi hutang yang diambil masih pakai riba. Tetap dengan cara berhutang yang ada ribanya. Entah pinjol lah, entah pinjam tetangga, tetapi tetangganya pakai bunga, atau pinjam koperasi. Koperasi juga ada yang pakai bunga. Bayar hutang pakai hutang. Bayar riba, hutang riba dengan cara berhutang lagi, riba lagi. Aduh, bukan menyelesaikan masalah, bukan nutup hutang, tapi malah nambah-nambah penyakit, memperpanjang durasi pesakitan kita. Aduh, sedih rasanya. Kapan sih bisa dapat rezeki? Rezekinya bisa dipakai buat makan yang enak. Kapan sih dapat rezeki? Rezekinya, duitnya bisa dipakai untuk nyicil beli rumah, bisa dipakai untuk nyicil beli motor, mobil, bisa dipakai itu hasil penghasilan usaha kita capek-capek cari duit, bisa kita pakai untuk beli apa yang kita mau. Kapan bisa kayak gitu? Kalau hutang terus, kerja capek-capek, ujung-ujungnya cuma untuk bayar hutang. Buat makan aja sisa-sisanya tuh harus ngirit. Karena kalau nggak bayar hutang, ditagih orang, malu, terhina, diremehkan, dipandang sebelah mata karena kita punya hutang. Kembali kepada Allah yang Maha Kaya. Yakin bahwa hutang sebesar gunung sekalipun, sebanyak menggunung sekalipun, bisa lunas. Nabi Muhammad SAW sendiri yang menyampaikan pada sahabatnya, dan beliau memberikan amalan kepada sahabatnya berupa doa yang mampu melunaskan hutang, meskipun hutangnya sebanyak gunung sekalipun. Ada solusinya kalau mau kembali pada Allah. Artinya paling utama untuk menghilangkan kegelapan ini, datangi cahaya. Datangi cahaya untuk menghilangkan kegelapan hidupmu karena hutang, karena riba. Datangi cahaya.
Di mana cahaya itu? Kembali pada Allah. Kembali cara langit. Buang penghalang pintu rezekimu untuk terbuka. Buang penghambat rezekimu untuk datang. Apa itu penghalangnya? Apa itu penghambatnya? Dosa. Kesalahan kita. Makan barang haram. Melakukan pekerjaan haram. Melakukan maksiat yang belum ditaubati. Taubati semuanya. Hijrah. Dekati Allah. Maka Allah berikan jalan. Dekati cahaya. Maka kegelapan hidupmu akan menjadi terang. Terang benderang. Itu caranya lunas hutang. Kembali cara langit. Ada caranya. Ada doanya. Bisa lunas. Karena yang bicara ini pun punya hutang. Dan alhamdulillah Allah yang melunaskan dengan tempo sesingkat-singkatnya. Kalau Allah sudah turun tangan, gak ada caranya, gak ada ceritanya, susah itu. Mudah semuanya, ada jalannya. Menurut pikiran akal manusia, bakal lama ini kebayar hutangnya. Tapi karena kita dekat dengan Allah, Allah turun tangan langsung. Ternyata ada aja jalannya, ada saja rezekinya. Dari arahnya tak disangka-sangka. Lunas hutangnya dalam tempo sesingkat-singkatnya. Di luar nalar. Yakin, percayalah. Walaupun hutangmu sebanyak gunung sekalipun, bisa lunas. Allah Maha Kaya. Ada amalan doanya. Semoga manfaat, menenangkan hati, mengabarkan kabar gembira. Semangat berjuang, keluar dari riba, jauhi riba, taubati riba. Jangan bayar hutang dengan hutang lagi, nambah-nambah penyakit, bukannya taubat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lunas hutang semuanya.